3.0 itu bisa dapat beasiswa scholarship sampai full. Oke. Jadi at that time juga sempat mikir kan to help my parents, why not gitu. When you put that, itu Tuhan bisa somehow for whatever reason gimana pun caranya, semua kerjaan di hari itu tuh bisa selesai sebelum jam 6. Wow. Oh ya paling gampang gini, oh ya family, kita mesti gini-gini nih, waduh lagi hari ini kita mesti begini, mesti prioritize-nya langsung pindah ke dari yang tadinya di atas langsung turun. Mesti gimana nih Alfi, kalau misalnya kayak begini kondisi date-nya, what should we do? Restart, dia bilang, Restart. Ya, Okay. restart or reset. That's the word ya, restart. Restart aja. Gitu. Sahabat kopi, kembali lagi dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya kedatangan tamu yang saya paksa dia datang ke sini pokoknya. Kalau udah keluarga gue paksa ke sini. Kita kedatangan my nephew. Actually dia adalah ponakan gue yang paling tua dari semua ponakan-ponakan gue yang begitu banyak. Namanya adalah Timmy Ingkiriwang. Hey. Dari kecil dia udah kebiasaan manggil gue nama. Jadi gak manggil gue om. Which is gue senang banget karena gue berasa muda ya. Berarti waktu dia punya anak harusnya anaknya manggil gue om ya, harusnya gitu ya. Tapi ya udah nggak bisa, gue jadi opa nih udah ternyata ya. Udah punya 3 anak dan Timmy ini adalah seorang lawyer dan dia juga punya tanggung jawab yang luar biasa di gereja lokalnya. Dan gimana sih cara-cara pilah waktu? Punya keluarga yang young family, anak 3, kemudian milah waktu di kerja, waktu untuk pelayanan di gereja, waktu sama keluarga, pasti banyak liku-likunya. Yes, betul nggak? Nah itu dia, itu kita mau bahas nih hari ini. Jadi Tim, gua ini ngikutin hidupnya Tim ini karena dia adalah ponakan yang paling tua. Kita dari dulu suka main basket bareng, ya. Kita nge-gym bareng, karena kita suka olahraga banget ya. Kita pernah nge-gym pagi-pagi jam 6 di dekat rumah karena dulu kita tinggalnya sebelah-sebelahan dulu di Cempaka Putih. Terus kita main basket sampai akhirnya gue ngikutin tim ini jadi you are captain of UPH ya waktu itu ya. Dan sempat juara nggak Tim? Dulu ya, untuk yang aksi yes. Aksi itu apa? Association. Association ya. Juara ya? Waktu itu. Wow, tahun berapa tuh? It was 2008. 2008. Wow. Dan lo captain kan ya, bener ya? Yeah. Captainnya UPH ya? Yes. Keren gak sih ponakan gua? Dan lo ambil waktu itu ambil hukum ya di situ ya? Hukum. Memang jurusannya hukum karena Timmy udah dari dulu pengen jadi lawyer gitu ya? Dari awal? Oh enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Ya kenapa tuh bisa gitu? Bisa ngambil hukum? Waduh panjang. Jadi dulu awalnya sebenarnya mau masuknya tuh teknik sipil. Teknik sipil? Teknik sipil. Kenapa? Karena bokap anak teknik sipil kan. Oh iya, your dad teknik sipil, betul. Terus waktu di SMA juga kita kan anak IPA. Jadi anak IPA kan arahnya ke situ. Cuman begitu menjalani SMA, waduh kayaknya fisika kok nggak bagus, kimia nggak bagus, kayak susah banget nih. Habis itu udah decide-nya. Second choice was hukum. Jadi pilihan pertama bisa masuk universitas kan pilihan 1, 2, 3 gitu kan. 1 teknik sipil, kedua hukum, 3 saya kosongin. Oke. Teknik sipil bilang kayaknya nggak bisa deh nilainya kan soalnya nggak begitu. Masuklah hukum. Oh akhirnya masuk hukum. Oke. Tim, lo punya mic katanya produser gue harus digini nih. Gini nih ya. Deketin. Oke, deketin. Oke. Biar lebih jelas. Oke. Nah sekarang gini, waktu akhirnya masuk hukum. Terus kemudian waktu lagi sekolah nih, emang kepikiran gue akan jadi lawyer nanti? Oh iya. Langsung gitu? Nggak langsung. Jadi pas masuk kuliah itu kan hukum, the first thing we experience tuh lebih ke bebas. Oke. Bebas dari orang tua dan lain sebagainya. Bagi waka gitu kan, bebas lepas tuh, terserah mau ngapain. Nah itu benar-benar melalui yang namanya masa-masa suram lah kalau dibilang gitu. Jadi dari kita belajar bertanggung jawab lebih tepatnya kan. Masuk kelas sendiri, udah gak disuruh-suruh lagi, bangun musik sendiri dan lain sebagainya.
Tapi ya lebih banyak ke situnya, lebih banyak main-mainnya sampai akhirnya sadar bahwa nggak bisa nih main-main terus nih. Harus. Dan waktu itu juga kebantu sama yaitu tim basket. Karena di tim basket kita waktu itu mengharuskan supaya kita tuh punya GPA atau IPK. Minimumnya indeks berapa? Prestasi, iya, indeks prestasi kumulatifnya tuh mesti yang paling nggak di atas 2,5 untuk bisa main. Iya. Eligible to play. Kalau nggak you're gonna be bench. Iya. Di atas 3.0 itu bisa dapat beasiswa scholarship sampai full. Oke. Jadi at that time juga sempat mikir kan to help my parents, why not gitu. Jadi ada motivationnya, kenapa mesti belajar. Iya. Jadi lebih ke situ gitu untuk to help my parents sama sekaligus I love basketball. Jadi ya we talk basketball all the time dari dulu ya. Nah, waktu akhirnya selesai kuliah terus masuk ke dalam realita sebuah kehidupan yang akhirnya membawa Timmy ke dunia lawyering. Waktu mulai masuk dunia itu kesan pertama terus lihat hingar-bingarnya dan lain sebagainya itu gimana? Dulu kita pas kuliah tuh nonton yang namanya Boston Legal. Oh ya, I remember that. Ya. Boston Legal. Alan Shore, Danny Crane pada waktu itu. Tapi kan memang itu di Amerika ya. Jadi sistem hukum sana sama kita juga beda. Jadi tapi lawyers life-nya kurang lebih hampir 11-10 lah kalau mau dibilang. Nggak mirip-mirip amat. Cuman what expected di dunia lawyering tuh memang lumayan menarik. Demanding ya. Demanding karena kita juga dituntut untuk bekerja sampai kerjaan itu beres. Which is for us, apalagi yang kalau anak bawah tuh benar-benar baru mulai, most likely kita bisa pulang sampai jam 2-3 pagi. Kadang-kadang nggak pulang, kadang-kadang bisa tidur di kantor. Terus habis itu pagi-pagi paling cuman keluar mandi. Dulu untungnya kita punya gym dulu, ada gym, jadi kita mandi di gym, balik lagi, and then just do whatever we need to do gitu sampai beres. Karena kan tuntutannya yang penting beres. Wow, ini kalau misalnya ngedraft sesuatu, misalnya sebuah perjanjian atau apa kayak gitu-gitu. Kalau drafting mungkin nggak sampai selama itu, tapi kalau misalnya kita mesti due diligence, kita cek data-data dari klien, kita mesti cek documentation, semua segala macam. Which is itu, let's say kalau perusahaannya tuh ada lebih dari di atas 60, 100 perusahaan yang we have to do it. Dan kalau resourcesnya orangnya kita nggak banyak, otomatis kan ya we have to check one by one and we have to be very meticulous kan. Kita mesti detail, mesti nggak boleh sampai ada salah. Kadang kita cek, recheck terakhir, baru habis itu. We have to give a quality product kan. Jadi Timmy pernah nih pulang sampai jam-jam segitu? Pernah. Bahkan nggak tidur gitu? Pernah. Wow. Terus waktu akhirnya masuk ke dalam dunia ini, terus ngadapin realita kehidupan harus begitu. And then you have a family. Menikah tahun berapa Tim? 2013. Yes. Dan sekarang Timmy sudah dikaruniai 3 beautiful children. Nah itu tuh mulai mau bisa bagi waktunya gimana? Sementara your wife juga adalah seorang wira swasta yang kita pernah undang ke sini. Ya Kati sudah pernah kita undang di sini. Nanti klik di link di sini ya, yang bicara soal Mashiro. Dia punya usaha Mashiro, sebuah toko baju ya, ada di Jakarta. Dan jadi dua-dua orang tua nih sibuk, punya sebuah demanding karir. Anak 3 yang masih kecil-kecil, itu mulai bagi-bagi waktunya gimana tuh? Kalau ditanya kita mulai bagi waktunya gimana atau cara gimana, sebenarnya gak ada kiat persisnya ya. Cuman lebih kepada kita bersedia aja untuk prioritize. Number one, we prioritize God, jadi kita ada waktu untuk Tuhan. Number two, kita prioritize family. Family above work. Jadi selalu kalau kita set our schedule around the day atau around the week, ya jadwal keluarga apa? What to do gitu first. Baru yang lain-lain ngikut gitu. Oke. Tapi memang gak gampang. Easy to say, hard to do gitu. Jadi sometimes we have to compromise atau gini. Tapi we do our best. Tapi palingnya prioritasnya kalau bisa itu. Gitu. Karena waktu kamu mulai kerja, terus kemudian yang tadi dibilang pulang pagi dan lain sebagainya, anak-anak masih kecil-kecil waktu itu. Puji Tuhannya waktu kita punya anak yang pertama, posisinya udah lebih naik. Udah naik. Jadi ya. udah pulang. Memang waktu Tuhan yang terbaik. Jadi lewat masa sulitnya itu dari 2000 kan lulus tuh 2007 ya.
lewatin masa sulitnya sampai di 2015 my first born tuh 2015. 2015. Jadi back at that time tuh udah lumayan. Eli 2015 ya. 2015. Oke. Eli Itu timnya udah naik posisi. Udah mid associate kalau nggak salah. Oke. Udah mid associate. Jadi udah bisa lebih banyak delegate work gitu. Juniors. Yang pulang jam 2 yang junior. Ya. Pulang jam 2 loh. Iya. Udah lebih gampang untuk akhirnya buat keluarga. Walaupun memang tetap demanding lah ya, tetap lawyer demanding. Ya. Iya. Nah, terus satu hal juga adalah dari dulu gue taunya Timmy itu karena gereja di JPCC, ya kan? JPCC itu punya kelompok sel guys, dan kelompok selnya itu namanya udah terkenal lah di Jakarta ini, Date namanya, ya. Dulu gue juga pernah tergabung di situ. Dan terakhir gue dengar itu you are a Date leader. Jadi bayangin udah kerja as a lawyer, anak membesarkan 3 anak, dan juga you and your wife cater to pelayanan sebagai Date leader, bukan sebagai Date member loh nih. Kalau member aja cuma sekedar datang, ini Date leader. Dan Date leader ini kan kalau di JPCC kan ada kelas-kelasnya, ada meeting-meetingnya dan lain sebagainya. Ya. Itu gimana tuh? Dan enjoy maksudnya, ya pasti enjoy ya di awal ya, pas mulai ya. Oh iya. Yes and no. Sebenarnya waktu mulainya tuh lebih sulit karena pas mau pertama kali kita ditawarin, diminta lah untuk bisa nggak jadi Date leader, itu nggak langsung mau. Nggak langsung mau. Iya. Mau karena judging by responsibility-nya kan, tanggung jawabnya mesti manage date dan lain sebagainya. Bagi waktunya. Iya pastinya. Gitu. Dan waktu itu juga kan udah married, saya udah menikah kan 2013 saya got married. Jadi pas sudah menikah, my wife juga bilang, kamu gimana mau bagi waktunya? Iya. Udah kerjaan kamu pulangnya malam, pergi pagi, terus habis itu spend time with me aja kurang katanya. Iya. Terus gimana? Terus buat tambah ini lagi gitu. Itu tuh there was a discussion lah pada waktu itu, sempat struggling. Cuman and then puji Tuhannya I have also mentors pada waktu itu yang lawyer juga. Jadi udah Date leader juga. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama mereka, trying to get their input lah. Kira-kira gimana gini-gini. Kok lu bisa sih? Gitu. Terus mereka cerita pengalaman mereka gini-gini. I was like, okay. Kalau mereka bisa, why not? Oke. Kasarnya gitu kan. Jadi nyoba nih akhirnya. Nyoba. Oke. Bisa nih. Karena satu hal yang belajar adalah waktu itu ingat salah satu mungkin kenal ya Bona. Bona, ya, I know Bona. Hai Bona. Dia Argonang kesini Bona. Dia pernah bilang gini, udah you prioritize God, everything else will follow. Bona satu kantor nggak sama dia? Atau beda kantor ya? Oke. Beda kantor. Jadi dan dia punya kantor, gitu kan. Jadi tanggung jawab dia juga lebih gede lagi. And then ya udah jalanin aja. Gitu. Jalanin aja. Masa sih you give time for God, masa God doesn't help you? Iya. Cuman dengan deg-deg, maksudnya kita khawatir lah. Iya. Tapi udah kita yes, bisa yes. Kati juga oke, yes, oke, fine. Tapi nanti whatever happens tanggung jawabnya iya, oke, yes. Ancaman. Iya. Ya udah terus kita join. Kita banyak didukung deh, dan waktu itu juga yang bantu kita adalah bilang enggak, you as a Date leader you have support kok gitu, you're not alone, you have your support dan lain sebagainya. So we say yes, we go in, and then ya udah kita mulai. Dan memang nggak mudah karena kan kita harus dedicate one night out of the whole week untuk komsel. Nah waktu itu kita pilih hari Rabu, setiap hari Rabu. Berarti itu harus datang juga on time. Yes. Dan pasti kalau ada lagi kerjaan, lagi ada deadline, agak susah tuh pasti itu ya. Yes. Wow. Jadi kita selalu prioritas dulu mulai jam 7 sampai jam 9 paling enggak. Bisa lebih lama, bisa sampai jam 10. Karena suka ada ngobrolnya. Ngobrol setelah itu kan. Cuman at that time what I try to do yang juga salah satu nasihat yang dikasih adalah schedule it and then we block it. Anything else, work, segala meeting, ngapain, you do it before or after. Iya. Worst case adalah after. Begitu udah selesai, use your time untuk ya udah beresin aja. Kalau perlu kasar gini, kalau kita mesti kerja sampai pagi lagi, jangan pagi lagi. Iya. So for me, it's doable lah, bisa. Iya. Dan begitu. But
amazingly, ini yang how amazing God works itu adalah when you put that, itu Tuhan bisa somehow for whatever reason gimana pun caranya, semua kerjaan di hari itu tuh bisa selesai sebelum jam 6. Wow. Semua, kalau boleh bilang dulu mungkin ada this one time klien yang ternyata begini, dia bilang, oh suddenly dia yang nggak bisa. Pak, can we reschedule to tomorrow deh Pak, tomorrow morning. Jadi jam 7 sama jam 9 selalu aman? Selalu aman. Wow. Itu di tempatnya Timmy ya? Iya. Tapi it doesn't go as smooth as that ya. Jadi awal-awal juga kita banyak ada yang demand, tetap klien minta saya mesti dikirim jam 8 dong, ininya gini-gini, ada segala macam gini. Tetap. Jadi you will encounter many decision yang kita harus tetap decide, enggak, ini saya harus tetap, nanti saya bisa kirim setelah jam 10. I promise. Pokoknya kayak gitu. Jadi dites terus nih, mau prioritasnya gimana nih. Tapi ya dengan kita prioritasin begitu terus, everything else somehow falls into place just like wow. Itu yang orang juga kalau saya tanya gimana, nggak tahu. Pokoknya somehow bisa. Somehow it works. Somehow it works. Oke. Dengan semua rutinitas ini, akhirnya pernah encounter burning out? Pernah. Oke. Dan itu normal ya. Itu normal. Semua got burning out. Yeah. What happened? Oke. Pas COVID lah. Pas COVID. Pas COVID itu kita kan juga going to church online. Waktu itu church is online, everything is online, nggak ada pertemuan, date juga kita komsel juga nggak ketemu, cuman online. And satu hal yang kita ngerasain, me personally ya, mungkin my wife bisa share nanti from her point of view. Cuman by having that online church, kita tuh kayak I'm missing something gitu. Ada yang hilang gitu, ada yang apa ya? Mungkin puja-pujaannya waktu itu mikirnya kita terus kayak jadi kering. Dry. Kayak over time. Padahal spiritually ya, kita ngomong spiritually ya. Spiritually kayak dry. Padahal nggak juga, I have my friends yang DL juga yang mereka fine aja gitu, date online gitu, church online jalan terus. Tapi me sama kayak hilang itu, dan apalagi pertemuan date lama-lama sama orang juga jadi malah nggak bisa karena satu dan lain hal selalu gitu kan. Sempat beberapa bulan tuh kita nggak komsel, bulan gitu, lama-lama kayak it's not my priority anymore. Wow. Somehow, oh ya paling gampang gini, oh ya family, kita mesti gini-gini nih, waduh lagi hari ini kita mesti begini, mesti prioritize-nya langsung pindah ke dari yang tadinya di atas langsung turun berapa gitu. Sampai, dan itu bikin jadi not something that we want to do anymore. It comes to that point. Kita kayak decide, should we even do this? Kita masih mau terusin nggak sih? Kita masih mau jadi DL nggak sih? Kalau udah nggak usah, nggak apa-apa. Bilang aja, nanti kan ada yang take over pasti kan gitu. Udah sampai ke situ, to that point. Kita juga udah sempat bilang, udah bilang sih, udah sharing ke date facilitator tuh di pimpinan kita lah. Jadi date leader nih, date facilitator. Oke. Kayaknya selesai nih. Kita tanya gini, emang kalau proses buat resign itu gimana? Tanya lebih ke situ. Sebulan sebelumnya harus ada surat. Iya. Di samping situ, terus kenapa gini, terus cerita yang tadi gue cerita. Ya, gimana nih gini-gini, kita date juga ada hampir gak ada yang bisa datang. Kalau datang juga cuma 1 orang, 2 orang, and like that gitu. Terus akhirnya mulai ketemu di sebuah tempat dan semua dikumpulin nih date leader. Oh, itu iya, kita tuh ada yang namanya date huddle. Date huddle, oke. All the date leaders. Itu all the date leaders di satu date facilitator. Itu kayak bikin komsel sendiri gitu. Oke. Jadi kita ada komsel biasanya harusnya sekali sebulan atau sekali per 2 bulan lah kita ada komsel. Jadi sekali diadain kayak begitu ya, kita datang. Kebetulan gua sama Kati for some reason kita bisa datang. Oke. Dan ini lagi in the middle, lagi mau resign ya? Iya, itu tapi udah bukan mau, udah decide ya, kita udah mau. Udah resign. Udah mau resign lah gitu. Cuman belum ngomong aja. Terus pas lagi ada di Al-Hadal ya biasa kita we praise and worship, dan habis itu tiba-tiba dia bilang, ayo kita sekarang mau bikin acara talk show. Kan kalau di Al-Hadal kan
acara bisa macam-macam. Yeah. Mau talk show. Kita undang 3 DL ya maju ke depan with the spouse juga. Oke. Terus gue timnya Makati ya. Timnya Makati jadi number 1. Terus habis ada lagi satu di Tom Olin kedua, terus satu lagi Doni sama istrinya 3 gitu. Oh ya udah maju aja lah, udah kita talk show kan cuma jawab pertanyaan aja kan. Final maju ke depan terus ditanyain. Jadi gimana nih pengalaman date leader gini? What's the story from gini? Terus lihat-lihatan dulu makanya saya bilang ya udahlah kita ngomong. Udah ngobrol aja bilang. Kita udah date dari tahun 2016, 2017. Terus kayaknya kita udah burn out. jujur. Which is good. Ya, jujur. Ya. Kita burn out. Oke. Kita lihat orang-orang yang mukanya. Iya. Kita udah burn out. Yang gitu. Pick you guys pasti gini, whoops. What did we pick you guys? Iya. Kita udah lama ya nggak date juga udah berapa lama ya kita nggak date ya udah gini. Wow. Udah susah sih kayaknya. Iya. We just being honest gitu. Iya. Terus berikutnya pas setelah kita tuh ada ini Dito sama Olin. They are new date leaders. Baru setahun apa nggak salah, setahun atau 2 tahun. Cerita mereka beda banget. Bersama 180 derajat sama tadi ceritanya gitu. Mereka tuh kayak wah it's so fun gini-gini. Berapi-api. We have a meeting, we have ketemu ini segala macam sharing gini-gini. Kita bilang aduh ini dia belum tahu aja nih. 2 tahun lagi ya 2-3 tahun lagi nih pasti ceritanya beda nih kayak gini. Karena masih api kasih mula-mula. Iya. Iya benar. Iya. Ya boy dicerita terus gini-gini sih cuman kayak dari tadi mikir ya belum pernah kan di ini nama dater saya belum pernah kan Iya. Cuman the more he speaks, the more they ini it somehow speaks to us juga gitu, speak to me lah. Dia bilang kayaknya mungkin bisa kali ya, masih bisa kali ya. Let's try it out one more time and then just let's see. Cuman kita nggak tahu how karena udah quite inactive lah. Iya. Sampai akhirnya I decided, kayaknya mesti ngomong sama waktu itu kan the headnya ada Pastor Alfi juga, Alfi kan. Mesti gimana nih Alfi kalau misalnya kayak begini kondisi date-nya, and what should we do? Restart, dia bilang. Restart. Yeah, okay. Restart or reset. That's the word ya. Restart aja, gitu. Just do restart, semua segala macam. Of course, ngobrol ke masing-masing daters, gini-gini. Tell them gimana, mereka mau gimana. Just ngobrol aja apa adanya. Okay. So and then we try to been doing that for quite a year, for a year now mungkin. Gitu. Jadi kita coba restart, kita keluarin hampir semuanya dari date ini. Terus satu-satu kita try to gimana masih mau nggak? Ada yang bilang masih mau tapi belum gitu, belum bisa karena. Kalau timnya bilang daters itu berarti anggota kelompok sel ya. Daters itu artinya anggota selnya. Karena kondisi mereka juga kita mengerti juga ada yang tiba-tiba rumahnya yang tadinya dekat jadi jauh, ada yang tadi kerjanya dekat tapi sekarang udah pindah, ada yang udah akhirnya berkeluarga punya anak jadi mereka ya begitulah banyak ceritanya. And then they said okay, ada yang minimal ada slot kosong jadinya kan kalau dia tuh terbatas. Iya. Ada slot kosong jadi dater baru bisa masuk. Idealnya berapa orang sih kalau di 16 orang? 16. Jadi maksimum 16, kalau udah lebih, kalau di date-nya JBCC itu harus dimultiplikasi gitu ya? Harus dimultiplikasi, atau minimal di close dulu. Oh di close dulu? Jadi 16 close, terus kalau dia mau lebih ya multi dulu. Harus multi dulu, iya, oke. Sebenarnya kalau nggak salah dulu the original plan was sebenarnya 12. 12 murid Yesus. 12. Cuman karena kan bilang ya kan married couple gini-gini jadi. Yes. Karena memang lebih sedikit lebih bagus. Iya. Lebih sedikit lebih personal. Iya. Conversation, discussion, sharingnya juga akan lebih sebenarnya lebih tepat lebih inilah gitu kalau kecil cuman kan. Jadi dengan kita release space tadi balik lagi slot baru buka, ada dater baru masuk. New daters. Ada 2 couples lah. Mereka yang bikin justru jadi live. Oke. They're the blessing for us, me and Kati. Jadi kita jadi lebih mau gitu. Oke, kita ganti sekarang hari Kamis. Oh sekarang Kamis. Oke. Ganti Kamis. Karena waktu itu kita sebenarnya kayak jadi mau hari apa yang bisa sampai begitu. We want to compromise. Hari Kamis. Jadi setiap Kamis kita adain. Mau itu cuman kita
date-nya berempat misalnya with one couple, tapi paling nggak you have that, and then it fills up our tank lah. Jadi kayak kita lebih. Ini semua gara-gara seorang sepasang couple ini yang waktu lagi meeting di date huddle itu bilang bahwa kita fun, kita lagi berapi-api dan lain sebagainya, itu karena trigger you guys gitu ya. Sampai kita kok burn out, kok dia enggak ya? Oke lah, kita ngerti dia baru mulai ya. Dan itu prinsipnya yang sebenarnya yang waktu misalnya sahabat kopi, kalau gue bisa kasih kisah gue nih ya, waktu gue masih baru pacaran dan semua kita juga pastinya kalau di dalam kasih mula-mula tuh selalu ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Apapun yang kita sedang suka di awal, pasti kita akan kasih prioritas. Kemudian kita pasti intens. Kemudian kita akan kasih kualitas semua perhatian kita kepada hal itu atau orang itu. Nah, ketiga hal itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menimbulkan sesuatu yang namanya konsisten. Gue juga ngalamin, Tim. Ketika nikah dan kemudian yang tadinya ngalamin kasih mula-mula, ya dengan berjalannya waktu, ada anak dan kemudian lain sebagainya, kita lupa padahal kita di awal udah janji, pokoknya tiap minggu kita dating berdua ya. Lupa lah. Ya sama seperti yang Timmy tadi cerita, konteks gue di dalam keluarga. Mulai lupa, mulai nggak ada lagi dating time berdua dan lain sebagainya. Itu kita mulai restart kembali kalau di keluarga tuh kira-kira setelah tahun ke-5 atau tahun ke-6. Untuk kembali ke dalam kasih mula-mula. Untuk kembali find apinya yang mula-mula itu. Dan itu yang akhirnya membuat kita sadar bahwa oh iya ya, prioritas, intensitas, dan kualitas yang adalah unsur daripada kasih mula-mula yang bisa membuat hidup jadi konsisten gitu loh. Dan itu yang rupanya Timmy dengar dari sepasang couple ini yang bilang kita fun kok gitu. Karena mereka baru mulai dan makanya Timmy mikir lu baru mulai, lu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi lo kayak gua lo gitu kan. Jadi ternyata setelah di restart itu fresh. You have a fresh start dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini masih di hari Kamis itu berarti. Dari Kamis. Wow. Dan Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk membuat kehidupan kalian juga sebagai pemimpin akhirnya menjadi fresh dan juga ada sesuatu yang baru gitu akhirnya. Yang membuat kalian bergairah lagi nih untuk mimpin itu gitu ya. Wow. That's amazing. That's amazing story actually. Dan itu yang membuat harusnya kita juga sadar untuk satu hal yang gua ambil dari kisahnya Timmy ya. Ketika yang tadi dia bilang, ketika kita put God first, itu bisa Tuhan atur semua schedule kita sehingga kita bisa melayani dia dengan full capacity yang tadi Timmy bilang. Bisa kok tiba-tiba semuanya selesai sebelum jam 7 dan bisa dilakukan setelah jam 9 dan akhirnya di hari Rabu yang tadi di awal itu dia bisa lakukan semuanya to the max gitu ya. Jadi iya sih, Tuhan nomor 1, nomor 2 keluarga, nomor 3 baru yang kita lakukan full time. Baik itu di kerjaan atau yang kita lakukan di dalam organisasi gereja. Dan gue percaya ketika ini disampaikan untuk banyak yang juga mungkin lagi burn out nih hari ini ya. Kalau dengar kisah ini ingat satu kata itu, restart. Dan jaga kasih mula-mula ya Tim, gitu ya. Yes. Juga satu hal juga yang gue juga mau sampaikan untuk gereja-gereja dan juga untuk orang-orang jemaat yang belum tergabung di dalam sebuah kelompok sel. Pertama untuk gereja-gereja yang masih belum ada kelompok sel, yuk buat, karena disitulah bertumbuh, benar ya. Tadi kan Timmy sempat bilang ada tekanan-tekanan juga dari daters pastinya, yang demanding untuk counseling sama Timmy dan lain sebagainya sebagai leader. Itu kan juga akhirnya membantu mereka dong, ketika mereka one on one lah, terus mereka mulai bertanya di dalam sesi kelompok sel gitu dong, iya kan, benar ya. Benar. Karena tidak one way seperti hari Minggu. Di kelompok sel itu mereka ada kesempatan bertanya. Dan kalau di JPCC bahannya apa setiap ketemu? Bahan dari hari Minggu khotbah atau punya bahan setiap minggu beda-beda temanya? Kita udah ada guideline sebenarnya. Guidelines itu lebih banyak kita mau bahaskan what we get on a Sunday kan. Di hari Minggu. Jadi kita mau bahas dari temanya ini gimana. And then what we get. Karena kadang-kadang kan apa yang gue dapet di hari Minggu bisa beda sama apa yang Kati dapat. Mungkin ada perspektif yang beda atau pewahyuannya beda gitu. Dan kadang-kadang when we share di Komsel kita jadi oh iya ya, oh benar, oh oke. And then justru saling kayak compliment each other gitu. Our needs compliment each other dan juga sometimes mereka akhirnya jadi sharing what they're ini terus habis itu ya. Ini ngebahas base-nya adalah khotbah yang hari Minggu lalu. Yes.
That's amazing. Itu keren banget. Karena di hari Minggu kita nggak punya kesempatan bertanya. Kan one way, karena cuma one way. Di kelompok sel lah yang terjadi hal seperti begitu. Oke, so satu hal ya, gereja yang belum punya kelompok sel, yuk mulai bentuk infrastrukturmu supaya ada kelompok sel. Sehingga jemaatmu bisa bertumbuh di dalam kelompok sel. Bagi jemaat yang belum tergabung di kelompok sel, yuk tergabung di kelompok sel. Karena disitulah kita bertumbuh. Selain hari Minggu, kita bertumbuh juga di dalam sebuah wadah yang bisa two-way communication, bisa bertanya dan lain sebagainya. Jadi itu satu hal, dan juga kalau sampai kita burnout, paling tidak kita udah belajar nih ada kiat-kiatnya hari ini gitu ya. Tim, pesan-pesan lo nih Tim, buat yang lagi nonton, silakan. Always put God first, Yes. dan segalanya akan ditambahkan padamu. It applies to my life, it can apply to your life. Yes. Amin. Matius 6 ayat 33. Oh, oke. Yes. Tim, thank you banget. Kita sip dulu kopinya dari tadi, kita lupa nih kopinya ya. Ini kopi Sumatera. Agak pahit dan ya asamnya dikit sih ya. I like kopi Sumatera. So guys, terima kasih udah mampir ke sini lagi with Billy Lantang in Billy's Coffee Table. Jangan lupa subscribe, like dan juga follow IG, TikTok dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.